lain, dan nikmat yang tidak akan pernah dirasakan oleh orang-orang kafir, yakni nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswah kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan yang sangat mulia, teladan bagi seorang sahabat, teladan bagi seorang pemimpin, teladan bagi seorang suami, ya, teladan bagi seluruh umat manusia dari segala hal. Ya. Beliau adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, pada tabi'in, serta kepada kita semua yang senantiasa istiqomah untuk memperjuangkan Islam sampai akhir hayat nanti. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, ya, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali pada diskursus khilafah edisi yang kelima. Ya. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas tema yang berkaitan tentang masa depan khilafah, kurang lebih begitulah ya. Dan bagaimana hujah-hujah dalil, bagaimana kita sebagai seorang muslim meyakini tentang bisyarah, ya, dan banyak hal yang bisa kita renungkan terkait tentang kehidupan kita sekarang, saat ini, dan masa yang akan datang seperti apa. Ya. Dan mudah-mudahan kita dikolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang senantiasa hidupnya untuk Allah, ya. Kita segala hal kita perjuangkan untuk berjuang di jalan Allah dengan segala upaya yang kita bisa mampu, ya, yang bisa kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah masukkan kita kepada jannahnya, ya. Dan mudah-mudahan teman-teman di sini diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ustaz Irfan juga dimudahkan segala urusannya, dimudahkan setiap hajat-hajatnya. Ya. Saya mendapat informasi Ustaz Irfan saat ini lagi kuliah S3 ya, Ustaz ya, lanjut S3 ya. Dan ya, ini mengurusi itu. Ya, mengurusi. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan ya, dan menjadi penguat untuk dakwah Islam. Ya, sebelum kita mulai agenda kita kali ini, kita awali dengan bacaan Ummul Quran fi barakati al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa teman-teman ya, saya mengingatkan kembali pada kesempatan kali ini kita ada penyampaian materi yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Irfan, dan kami pun membuka kesempatan untuk Bapak, Ibu, teman-teman semua jika ingin bertanya bisa melalui chat ya, dan jika memungkinkan mungkin bisa langsung live ya di agenda kita kali ini. Jadi kepada Ustaz Irfan ya, waktu dan tempat Al-Fakir persilakan. Tafadhol Ustaz. Syukran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'du, uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatil kiram, a'azanallahu wa iyyakum. Dalam kesempatan sore kali ini bifadlillahi ta'ala kita masih bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat insyaallah taala dengan berbagai macam kesibukan. Di hari akad ini kita agendakan di antara agenda pembahasan keilmuan ini berkaitan dengan bisyarah. Bisyarah. Apa yang dimaksud dengan bisyarah? Di dalam pembahasan ilmu bahasa Arab, dalam kamus dan sebagainya, bisyarah itu berkaitan dengan suatu khabar yang digunakan biasanya diungkapkan untuk menggambarkan kabar baik, ya. Maka dinamakan dengan bisyarah, kabar gembira. Sesuatu yang menjadikan seseorang yang bergembira, ya. Itu namanya bisyarah. Jadi dalam hal ini berbeda dengan khobar munculnya
misalnya beda antara khobar munculnya terbitnya Fajar Al-Mahdi dengan khobar munculnya Dajjal. Kalau khabar muncul Dajjal lebih ditekankan, diistilahkan sebagai al-fitan. Biasanya di dalam kitab-kitabul fitan. Al-Imam Abu Nu'aim dan sebagainya, atau para ulama yang meriwayatkan hadis-hadis tentang akhir zaman, tentang Al-Mahdi, itu mengaitkan dengan babul fitani. Bab tentang berbagai macam fitnah-fitnah di akhir zaman. Adapun berbicara tentang zuhurul Imamil Mahdi wa Isa ibni Maryam, ataupun juga bisyarah summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, ini para ulama menggolongkan pada pembahasan al-bisyarah itu sendiri. Sisanya pembahasan tentang min asyaratis sa'ah, tentang tanda-tanda hari kiamat, seperti itu. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram ma'azallahu iyyakum, sebelumnya fakir aturkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz ini Indra Rismawandi dan kawan-kawan. Ini mohon maaf sebelumnya tadi salah lihat jam. Asumsi ini baru jam 4. Ada jam di rumah jam 4, ternyata sudah jam 4:30. Ini wallahul musta'an, ternyata ada salah miskom. Ini baru beli jam baru, sudah disetting tadi siang, ternyata salah, wallahul musta'an. Ini qadarullah. Nah, tapi tidak masalah. Dalam hal ini kita akan menyoroti beberapa hal penting berkaitan dengan pembahasan ini. Ada beberapa pembahasan inti yang akan kita bahas, di antaranya sekilas tafsir An-Nur ayat 55. Lalu yang kedua tentang hadis khilafah ala minhajin nubuwah. Yang ketiga tentang khilafah betulkah hanya 30 tahun. Dan yang keempat terakhir tentang al-ahadis al-muta'alliqatu bi zuhuril imamil mahdi wa Isa bin Maryam. Nanti kita kalau bicara pula tentang khobar munculnya al-mahdi di akhir zaman. Ini ada 2 slideshow sebetulnya, kita selesaikan dulu ini. Yang pertama ikhwatil karam firman Allah Jalla wa Ala. Silakan disimak, dicatat apa yang relevan, penting. Kita akan mengulas dengan sedikit sajian ilmu balaghah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Al-ayat di dalam surat An-Nur ini ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Kalau alami muradi jelas Allah dalam ayat ini Allah bersumpah. Karena kalimat wa'adallahu alladhina amanu minkum ditandai dengan adanya lafal wa'ada, ini merupakan kalimat penanda sumpahnya. Maka karena para ulama tafsir dalam kitab I'rab, dalam kitab tafsir mereka, itu mereka menegaskan di balik lafal wa'adallah ini sebetulnya ada takdir makna aqsamu. Jadi Allah itu bersumpah. Bersumpah untuk apa? Memberikan janji kepada orang-orang yang siapa? Nah, objeknya jelas, maf'ulnya jelas, alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih. Nah, perhatikan lafal minkum dalam ayat ini sebetulnya ini yang menimbulkan perbedaan pendapat di antara para ulama tafsir. Apakah ayat ini berlaku bagi umat Nabi Muhammad SAW keseluruhan, dari mulai generasi baginda Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, itba tabi'in, termasuk juga generasi setelahnya, sampai kita di akhir zaman ini, apakah berlaku kepada mereka semua, atau janji ini berlaku hanya untuk baginda Rasulullah SAW dan para sahabat saja, khairul qurun saja. Ini para ulama tafsir berbeda pendapat. Bisa dikatakan seingat saya jumhurul ulama, tapi saya betul-betul ingat seorang Al-Hafiz Al-Qurtubi, seorang ulama tafsir, muktabar, seorang fuqaha pula, Al-Hafiz Abu Abdullah Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Qur'ani itu belum mentarjih, menguatkan pandangan bahwa ayat ini berlaku keumumannya. Lafal min di dalam frasa minkum dalam ayat ini bukan
di antara kalian. Nah, maka saya ingin tunjukkan sebetulnya penerjemahan di antara kamu di sini ini kurang presisi kalau kita mengadopsi lafal minkum, lafal min dalam ayat ini menunjukkan apa? Menunjukkan min keseluruhan. Min jenisnya min li bayanil jinsi, bukan min lit tab'idi. Nah, kenyataannya para ulama kita pun juga sama seperti apa yang ditarjih oleh Al-Hafidz Al-Qurtubi, Syekhul Usul, Syekhuna Atta bin Khalil Abu Arustah, hafizallahu taala, beliau pun juga mentarjih. Beliau termasuk ulama yang pakar juga di bidang bahasa dan tafsir. Memiliki kemampuan itu. Kita melihat dari karya tulis ilmiah. Nah, lafal min dalam ayat ini ditarjih pula oleh beliau merupakan min li bayanil jinsi. Artinya, minkum di sana menggambarkan yakni orang-orang beriman itu sendiri. Wa amilu shalihat, dan orang-orang yang mengamalkan beramal salih. Apa yang Allah janjikan? Nah, di sini ada huruf lam jawabul qasam namanya. Di dalam ilmu balaghah, di dalam ilmu ma'ani, lam jawabul qasami ini merupakan lam taukid, penegasan. La yastakhlifannahum, diikuti dengan nun taukid as-sakilah. Di sini ada nun bertasydid. Artinya dalam ayat ini terdapat 3 penegasan setidaknya. 3 jenis penegasan. Tapi jenisnya banyak di sini kan, jumlahnya banyak. Ada la yastakhlifannahum. Ada wala yumakkinanna lahum. Ada wala yubaddilannahum. Nah, ini merupakan taukid semua, penegasan. Artinya ayat ini mengandung khobar yang disisipi dengan taukid. Nah, jenisnya itu berada pada tingkatan khobar dengan taukid yang paling tinggi, karena paling banyak lebih dari 2 itu sendiri. Apa faidahnya? Faidah balaghiyahnya dalam ilmu ma'ani jelas menafikan atau menampik atau menjawab adanya pengingkaran. Artinya tidak layak diingkari. Sesuatu yang sifatnya pasti Allah berjanji memberikan kepada orang-orang beriman la yastakhlifannahum fil ardi, bahwasanya dia Allah akan memberikan istakhlafa yastakhlifu. Allah tuh akan memberikan kekhilafahan. Maka di dalam kitab tafsir Ar-Razi dikatakan wa yaj'aluhum khulafa, bahwasanya Allah akan menjadikan mereka umat manusia sebagai khulafa, para pemimpin wal muluk, dan penguasa di muka bumi itu sendiri, punya kekuasaan real. Nah, dalam hal ini makanya relevan para ulama tafsir ketika membahas tentang ayat-ayat kekhilafan dikaitkan dengan kekuasaan seorang sultan, kekuasaan politik real, punya kekuatan seorang sultan. Itu seorang Al-Hafidz Al-Qurtubi, termasuk seingat saya Al-Hafidz Ibnu Jarir At-Tabari pun menukilkan ayat ini. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi. Jadi, seperti apa kekuasaan kekhilafan yang dimaksud? Allah sudah gambarkan di dalam ayat ini. Kamastakhlafal ladzina min qablihim. Di sini ada huruf kaf. Artinya kalimat kamastakhlafal ladzina min qablihim ini merupakan petunjuk dari bentuk kekhilafan yang Allah janjikan kepada umat manusia. Bukan hanya kekhilafahan batiniyah seperti yang diklaim oleh sebagian orang, tapi jelas kekuasaan yang punya kekuatan real, kekuatan fisik, punya kekuasaan, punya wilayah. Kenapa? Karena di sini digambarkan kamastakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana dia Allah istakhlafa, telah menjadikan alladzina min qablihim, umat-umat sebelum mereka, sebelum umat Islam zaman sekarang, itu sebagai khalifah. Apa maknanya? Para ulama tafsir menafsirkan para khalifah para pemimpin Bani Israel, para nabi Bani Israel. Di mana para nabi Bani Israel, Nabi Daud alaihissalam, termasuk juga Nabi Sulaiman alaihissalam, ini yang ditafsirkan pula oleh para ulama, itu kan jelas punya kekuasaan real. Yang namanya Nabi Sulaiman, apalagi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun. Dan dikumpulkan tuh Sulaiman itu pasukannya. Nah, ini kan kalau orang ngerti logika penafsiran, kalau dikatakan dikumpulkan oleh Allah dalam hal ini untuk Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai kemukjizatannya,
pasukan-pasukannya, bala tentaranya. Dari golongan bangsa jin, golongan manusia, bahkan hatta golongan burung. Nah, ini kan menggambarkan kalau yang namanya seseorang punya jundud, artinya dia pemimpin real punya kekuasaan. Makanya di dalam ayat yang lain itu Allah pun juga menyifati seorang Daud sebagai khalifatan yang wajib menghukumi bil adli. Yang ditafsirkan kemudian oleh Imam Syafi'i menghukumi manusia ittiba'il hukmi al-munazzal, itu makna adil. Jadi menghukumi manusia bil haqqi ay bil adli, yakni dengan hukum yang Allah turunkan. Dalam hal ini dari wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi tersebut. Di zaman sekarang berarti kita wajib menjadikan apa? Kekhilafan itu menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman konstitusi. Dalilnya pun juga jelas ada. Ketika Allah memerintahkan seorang Nabi Daud, Nabi Sulaiman menghukumi manusia dengan hukum yang hak, ditafsirkan oleh Imam Syafi'i di dalam penafsirannya, yakni hukum yang mengikuti hukum Allah Subhanahu wa taala, ini kan menjadi gambaran di mana kekuasaan dua nabi inilah yang menjadi penggambaran kamastakhlafal ladzina min qablihim. Kenapa? Karena kalimat kamastakhlafa ada huruf kaf di sini, ini dalam ilmu balaghah, dalam ilmu bayan, dia menandakan bentuk tasybih, penyerupaan. Jadi Allah mengajak kita memikirkan seperti apa sih bentuk kekhilafahan itu, apakah punya kekuasaan atau tidak, dan ternyata Allah gambarkan tuh real punya kekuasaan dengan adanya qarinah kalimat kamastakhlafal ladzina min qablihim. Itu orang yang ngerti balaghah selesai, ya, kita paham tentang soalnya tidak ada kesamaran, ya. Nah, hatta kalaupun katakanlah bentuk kekuasaannya berbeda-beda, karena bentuk tasbih itu di dalam ilmu balaghah Arabia, dalam teorinya itu tidak harus persis sama. Katakanlah kalau kekuatan Nabi Sulaiman katakanlah 100% misalnya, kita 100% tidak harus seperti itu. Tapi adanya penggambaran itu artinya menggambarkan adanya irisan kemiripan punya kekuasaan real. Diperjelas dengan wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi tagha lahum. Dan dia bahwasanya Allah sungguh-sungguh benar-benar akan menjadikan mereka memiliki tamkin, kemampuan, kekuatan, kekuasaan, betul-betul menjadikan mereka punya kekuasaan itu untuk menegakkan agama, yang memang Allah ridhoi atas mereka. Wala yubaddilanna min ba'di khaufihim amna, dan dia pun juga Allah benar-benar sungguh-sungguh akan menukar. Baddala yubadilu tabdilan, akan menukar, betul-betul menukar keadaan mereka min ba'di khaufihim amnan, dari kondisi mereka, dari kondisi ketakutan mereka menjadi aman sentausa. Wa man kafara ba'da wa ya'budunani, dan mereka senantiasa menyembahku, la yusyriku nabi syai'an, tidak pernah menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ini merupakan sifat dari alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat, yang layak diberikan pertolongan oleh Allah Jalla wa ala. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun, dan siapa saja yang kufur setelah sesudah janji itu, maka mereka itulah merupakan orang-orang fasik itu sendiri. Nah, kalimat fa ulaika hum al fasiqun dalam ilmu balaghah Arabia ini menggambarkan penghususan sifatul fisqi, sifatul fusuqi, sifat kefasikan, predikat sebagai golongan yang fasik kepada ulaika. Ulaika siapa? Wa man kafara ba'da zalika, kepada orang-orang yang mengkufuri, tidak mengimani atau tidak mempercayai janji kekuasaan yang akan Allah berikan kepada orang-orang beriman dan beramal saleh itu sendiri. Nah, urusan apakah ini sudah terwujud atau tidak, realitanya ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kekuasaan umat Islam di akhir zaman, kekuatan bagi umat Islam itu sendiri, ya. Nah, dalam hal ini adanya lam taukid, nun taukid, ada banyak penegasan-penegasan. Kata Al-Imam Diyauddin bil Al-Asir Al-Katib, innama ja'a fi tahqiqil amri wa isbati fi nufusil mu'minina. Bahwasanya semata-mata adanya berbagai macam penegasan-penegasan taukid tadi dalam taukid jawabul qasam, ada nun taukid as-saqilah. Ini fungsinya untuk menegaskan akan perwujudan perkara tersebut, dan penetapan, meneguhkan dan peneguhan atas jiwa-jiwa kaum beriman, wa annahu kainun la mahalah, bahwa itu merupakan perkara yang pasti terjadi, la mahalah, tidak ada, bukan suatu hal yang mustahil. Artinya
Dan menariknya adalah ketika berbicara tentang ayat ini sejumlah akademisi ya, bahkan yang bergelar doktor sebagainya, yang oknum-oknum dari mereka yang selama ini aktif menstigma negatif khilafah dalam Islam, itu memframing ayat ini dengan kesalahan yang fatalistik ya. Jadi mereka mencatut nama para ulama tafsir, cuman di framing, ditempatkan tidak pada tempatnya. Hatta yang paling memprihatinkan adalah ada orang yang menukilkan makalah Al-Hafidz Al-Qurtubi, dia katakan, ini orang yang mengaku memposisikan diri katakanlah anti kepada syariahnya kekhilafan dalam Islam itu sendiri. Lalu dia ingin menolak dalil bisyarah tentang kekhilafahan dengan membawakan makalah Al-Qurtubi yang padahal Al-Hafidz Al-Qurtubi kalau dibaca utuh di akhir penjelasannya menegaskan tarjih penguatan bahwa yang dimaksud yang kuat dari dua pendapat golongan ini yang mengatakan bahwasanya janji kekhilafan dalam ayat itu berlaku bukan hanya untuk Kanjeng Nabi SAW dan para sahabat saja, melainkan untuk seluruh kaum muslimin yang memenuhi syarat-syaratnya itu sendiri. Ya. Seperti apa iman dan amal soleh yang dimaksud? Tentu bukan imannya kaum munafikin dan bukan pula amalnya kaum sufaha. Amal yang dimaksud jelas wa amilus solihat. Mereka yang mengamalkan amal yang salih. Makanya kalimat wa amilu as-solihat dengan alif lam ta'rif. As-solihat diungkapkan dengan alif lam ma'rifat. Artinya Allah hendak menunjukkan ini di dalam ayat ini terkandung bentuk petunjuk balaghia, amal soleh yang dimaksud itu harus relevan dengan mewujudkan kekuasaan itu sendiri. Nah, ternyata di dalam sunnah baginda Rasulullah dan para sahabat telah ditunjukkan sunnah amal soleh seperti apa yang bisa mewujudkan tegaknya kekhilafan di akhir kekhilafan itu kan baginda Rasulullah dan para sahabat itu mendakwahkan Islam sebagai ideologi kehidupan. Bagaimana baginda Rasulullah mengkader para sahabatnya, lalu membina umat sehingga umat mau menjadikan Islam sebagai solusi. Tapi bukan demokrasi, bukan paham-paham kufur dan sebagainya. Tapi diingatkan agar umat menjadikan Islam keimanan sebagai landasan fondasi ideologinya, lalu Islam sebagai solusi bagi kehidupannya, syariat Islam aqidatan wa syariatan ini sebagai solusi bagi kehidupan sehari-hari. Termasuk juga dalam kehidupan kekuasaan itu sendiri. Lalu bagaimana baginda Rasulullah pun juga melakukan katakanlah menyingkap makar-makar kafir, orang-orang kafir Quraisy, para penguasa kafir Quraisy, baginda Rasulullah singkap berbagai macam rencana jahat mereka. Baginda Rasulullah pun juga melakukan aktivitas mentabani mengadopsi permasalahan umat. Baginda Rasulullah pun juga mencontohkan beliau melakukan aktivitas tolabun nusrah sebagaimana digambarkan di dalam kutubus sirah. Tolab an-nusrah. Ini bagian dari apa? Bagian dari thariqah, metode baginda Rasulullah mewujudkan wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat. La yastakhlifannahum fil ardi, wujudkan kekhilafan itu sendiri. Nah, artinya berbagai macam framing kaum anti khilafah atas ayat ini itu mardudun syar'an, tertolak. Bahkan ada yang memframing bahwa tafsiran ayat ini berbicara soal dakwah, kata dia, bukan soal kekhilafan. Ini saya aneh. Jadi dia membawakan asbabun nuzul ayat ini yang menggambarkan tentang apa? Yang menggambarkan tentang kekuasaan. Lalu tiba-tiba di framing, jadi dia mengakui keumuman ayat ini berlaku untuk umat Islam setelahnya, tapi dia memframing ini masalah dakwah bukan soal kekhilafan, kan aneh. Padahal kalimat la yastakhlifannahum ini kalau dipandang dari segi ilmu sharaf kan orang ngerti itu ya. Istakhlafa yastakhlifu artinya yaj'alahum la yastakhlifannahum itu artinya yaj'alahum khulafa fil ardi. Jadi maknanya tuh kalau secara sharaf takdirnya adalah dia menjadikan orang lain atau menjadikan mereka la yastakhlifanahum, artinya Allah menjadikan mereka sebagai khalifah. Istakhlafa yastakhlifu itu orang ngerti sharaf saya kira selesai itu masalah itu. Jadi aneh kalau yang sharih jelas kalimatnya disebutkan kalimat istakhlafa yastakhlifu tapi berkaitan dengan kekhilafahan, ini malah ditarik kepada hal yang sebetulnya dakwah
tersebarnya dakwah itu, ini kan justru membutuhkan apa? Membutuhkan kekhilafahan. Justru adanya tegaknya dakwah termasuk di Nusantara, di berbagai macam negeri kaum muslimin itu justru dengan wujudnya wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum. Ketika mereka memiliki kemampuan, kekuatan, kekuasaan, itu terbukti itu ya baginda Rasulullah SAW ketika tegak daulah Islamiyah di Madinah itu lebih kokoh lagi dakwahnya, itu tidak terbendung. Makanya para ulama menafsirkan apa ya, fi khilafatil ardi. Termasuk juga di dalam ini banyak lah tuh ya, kama stakhlafa Dawud wa Sulaiman alaihi salam alal ardi. Sebagaimana Allah memberikan kekhilafan kepada Daud dan Sulaiman, wa kama fa'ala bibani Israel. Dan sebagaimana Allah berikan kepada Bani Israel. Dan yang namanya Bani Israel jelas kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Nah, itu menunjukkan yang namanya nabi-nabi Bani Israel itu memang mereka berkedudukan sebagai pemimpin politik. Mereka punya kekuatan, makanya digambarkan tasusuhumul anbiya'u. Dahulu Bani Israel, para nabi itu mengatur urusan mereka. Nah, ini kan jelas ya. Ini tidak akan sempat saya, tapi perhatikan lafal Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Mafatihul Ghaib. Fayaj'alahumul khulafa'a wal ghalibina wal malikina. Maka dia Allah menjadikan mereka orang beriman dan beramal salih sebagai khalifah-khalifah khulafa, para penakluk al-ghalibin dan para penguasanya al-malikin. Nah, ini bandingkan dengan orang yang mencatut ayat ini, mencatut penafsiran para ulama lalu memframing ini berkaitan dengan dakwah saja. Artinya la yastakhlifanum adalah Allah memberikan kepada mereka kemampuan dakwah, bukan kemampuan menegakkan khilafah. Nah, ini kan framing bidunil ilmi. Saya katakan framing bidunil ilmi. Silakan tadi dicatat, ditunjukkan makalah para ulama muktabarnya. Ya. Nah, ini harus wajib kita bantah karena jelas sekali, ya. Pencatutan model begitu itu tidak amanah. Ya. Ini merupakan pengkhianatan ilmiah. Siapa yang melakukan? Bukan mereka yang membawakan ayat ini sebagaimana pemahaman para ulama mufassirin. Ini saya tunjukkan data-datanya. Ya. Kita bisa baca kitab bifadillahi ta'ala. Makanya kita tidak mudah dibodohi ya, oleh orang-orang yang punya kepentingan buruk, memframing ya, ayat Quran dan hadis Nabawi berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Ini wajib kita bantah. Ya. Silahkan baca saja kitab itu banyak. Ya. Bifadillahi ta'ala. Termasuk juga orang yang sama ini mengatakan hadis khilafah itu dhaif mardud. Saya ingin katakan begini, ya, ulama muhaddis, ulama hufadul hadis mana yang mengatakan hadis summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwatu hada hadisun dhaifun. Kalau ada silahkan tunjukkan, ya. Tidak ada. Kita cari ya, di berbagai macam kitab takhris hadis, ya, kritik atau kitab-kitab kritik naqdul matan wasanadan, itu tidak ada yang menyimpulkan hadza hadisun dhaifun. Paling banter ya, yang mengkritisi satu di antara atau dua di antara perawinya. Ya. Nah, kenyataannya di dalam prinsip hadisnya mazhab Syafi'iyah, walihadza kana mazhabun Nasa'i alla yutraka hadis rajuli hatta yajma'a ala tarkihi. Bahwasanya di antara mazhabnya An-Nasai Asy-Syafi'i tidak ditinggalkan suatu hadis yang diriwayatkan oleh seseorang hingga semua para ulama muhaddits, hufadzul hadis, wa nuqadihi itu bersepakat untuk meninggalkannya. Kenyataannya ikhwatil kiram ma'azallahu wa iyyakum, hadis summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwati itu dinilai oleh Al-Hafiz Al-Iraqi Asy-Syafi'i, guru dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, hadza hadisun sahihun rawahu Ahmad, ini merupakan hadisnya diriwayatkan al-Imam Ahmad wal Bazzar dan sebagainya. Kalimatnya panjang. Cuman intinya belum menegaskan hadza hadisun sahihun. Ya. Itu di dalam kitab Mahajatul Qarab ila Mahabbatil Arab. Karangan siapa? Al-Hafidz Al-Iraqi Asy-Syafi'i. Ada yang mendhaifkan hadis ini? Ada. Tadi itu ya, orang di zaman sekarang yang bisa saya katakan, bisa kita nilai tidak punya kapabilitas dalam hal mendhaifkan, mensahihkan hadis itu sendiri. Sedangkan yang namanya ilmu itu kan ada konvensinya. Siapa yang berhak mendhaifkan, siapa yang memiliki kapabilitas,
Nah, kaidahnya jelas ya. Karena prinsipnya dalam kaidahnya para ulama apa? Man takallama fi ghairi fanni atabil ajaib. Siapa saja yang berbicara di luar di luar kemampuan keilmuannya, di luar kafaah ilmiah keilmuannya, di luar kapabilitasnya, atabil ajaib, maka ia akan mendatangkan berbagai macam hal-hal yang ajaib. Jadi hal-hal kontroversi gitu ya. Sesuatu yang dinilai sahih oleh para ulama hufadzil hadithi atau minimal dihasankan oleh muhaddis, tiba-tiba didhaifkan oleh orang zaman now yang memang anti khilafah. Nah, perhatikan siapa yang tidak amanah dalam menjelaskan suatu ilmu, sekali lagi bukan kami yang menyebarkan ilmunya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah bifadlillahi taala berkaitan dengan pembahasan khilafah ini amanah. Nah, jelasnya wajib kita kritisi. Dan jelasnya di dalam kaidahnya para ulama hadis kan jelas. Idza kata Al-Imam Ibnu Salah dalam kitab Muqaddimahnya, idza ra'aita hadisan bi isnadin dha'ifin falaka an taqula hadza dha'ifun wa ta'anu bidzalikal isnad dha'ifun. Jika engkau mendapati suatu hadis dengan sanad dhaif. Sanad dhaif belum tentu menunjukkan matanya pun juga dhaif. Jangan salah, ya. Misal hadis tentang Ruwaibidah itu ulama bisa saja mengatakan matannya sahih, sanadnya dhaif. Nah, disimpulkan dari berbagai macam syawahid, ujung-ujungnya matannya sahih, isnadnya itu hasan li ghairihi. Nah, ini kan model begini harus jeli, ya. Tidak bisa sembarangan hanya karena mendapati ada seseorang katakanlah perawi Habib bin Salim lalu dijudge, ya. Nah, ini merupakan hadis yang mardu tertolak, maka tiba-tiba mereka simpulkan lebih jauh lagi kepada pembahasan fikih, kita telah membantah dalil tegaknya dalil kewajiban khilafah yang dinukilkan oleh Hizbut Tahrir. Nah, ini kan kejauhan, dari satu pembahasan satu perawi yang salah kaprah mereka simpulkan, mereka framing dari pembahasan tentang jarh wa ta'dil tiba-tiba dibawa jauh kepada pembahasan fikih, ya. Pendalilan khilafah. Ini kan kelewat batas namanya. Saya katakan gulu, sikap model begitu berbahaya dari segi keilmuan, tidak bisa diterima secara usul syariah. Itu jelas. Jadi tidak boleh sembarangan menolak hadis. Kenyataannya hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Al-Bazzar. Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwati. Nah, kata Al-Imam Al-Mula Ali Al-Qari yang dimaksud dengan tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah ay zamanu Isa bin Maryam wal Mahdi. Ini zamannya Isa dan Al-Imam Al-Mahdi. Yang ingin saya soroti adalah seorang Al-Imam Al-Muhaddis Al-Mula Ali Al-Qari di dalam kitab Mirqatul Mafatih Syarh Miskatil Masabi itu beliau menegaskan munculnya kekhilafan di akhir zaman yang menafsirkan hadis khilafatan ala minhajin nubuwati. Nah, kenyataannya hadis ini kata Al-Hafidz Al-Iraqi hadza haditsun shahihun. Akhrajahu Ahmadu fi musnadi hakadha. Wa Dawud bin Ibrahim sakana al-Basra wa saqahu Abu Dawud at-Tayalisi wa Ibnu Hibban wa Baqiri Jaluri muhtajjun bihim fi sahihi. Ini merupakan hadis sahih. Imam Ahmad meriwayatkannya dalam musnadnya. Daud bin Ibrahim tinggal di Basra. Abu Daud at-Tayalisi dan Ibnu Hibban telah mensiqahkannya. Dan sisanya adalah para perawi yang dijadikan sebagai hujah, boleh dijadikan sebagai hujah di dalam as-sahih. Jadi perawi as-sahih itu sendiri, khususnya sahih Muslim, yang saya cek itu seperti itu. Ini selesai, kalau menurut saya tidak perlu diperdebatkan lagi. Nah, kata Imam Al-Mu'alla Al-Qari, apa ini maksud dengan alamin hajin nubuwati min kamali ala adalati, jadi kesimpulan keadilan mereka. Yang namanya adalah itu perwujudannya dengan menegakkan hukum Islam itu sendiri. Karena yang dimaksud dengan al-adlu adalah kebalikan dari az-zulmu, kezaliman. Di antara ciri kezaliman adalah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya, itu merupakan perbuatan zalim. Itu bukan potret dari alamin hajin nubuwati. Nah, apa yang dimaksud wal muradu biha zamanu Isa alaihi salatu wassalam wal Mahdi rahimallahu taala. Nah, tapi penafsiran dari Al-Mula Ali Al-Qari bukan berarti lantas bisa kita simpulkan berarti kekhilafan itu hanya ada di era ini saja, tidak.
Karena kalimat dari penjelasan tidak mengandung qasar, tidak mengandung pengkhususan, bisa saja kita simpulkan bahwa puncak kekhilafan itu dan itu real relevan dengan khabar-khabar lainnya, itu akan terwujud di eranya Al-Mahdi terlebih dahulu, baru Isa bin Maryam, ya. Kepemimpinannya Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi dan Isa bin Maryam itu sendiri, ya. Oh, sebagian orang lalu menafsirkan, sebagian orang yang menolak syariahnya khilafah, mereka memframing lagi. Hadis ini sebetulnya sudah selesai itu di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, di samping pemahaman, perlu diperhatikan begini, klaim bahwasanya itu berlangsung di era Umar bin Abdul Aziz itu jelasnya kan merupakan pengharapan dari siapa? Pengharapan dari Habib bin Salim itu sendiri, salah seorang perawinya. Ini bukan menunjukkan kepastian bahwa hadis ini hanya berlaku bagi Habib bin Salim, bagi Umar bin Abdul Aziz saja. Karena ini bukan matan hadisnya. Ini hanya sisipan penjelasan dari salah seorang perawinya yang sifatnya berharap. Itu pun juga berharap. Perhatikan kalimat arju antakuna. Falamma qama Umar bin Abdul Aziz katabat ilai bihadal hadithi azkurhu iyyahu. Jadi Habib bin Salim itu menuliskan hadis ini kepada Umar bin Abdul Aziz. Lalu dia mengatakan, Habib bin Salim pun menyisipkan perkataan arju antakuna amirul mu'minina. Saya berharap bahwa kekhilafan ala minhajil batu itu adalah Anda. Yani engkau wahai Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu sendiri. Yakunul mau'ud amirul mu'minin. Yani engkau dia akan menjadi yang dijanjikan dalam hadis ini. Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwati. Nah, kenyataannya ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, setelah eranya Umar bin Abdul Aziz kan ada juga para khalifah yang unggul dari 12 khalifah. Jadi bukan hanya Umar bin Abdul Aziz saja. Jadi tidak sinkron juga kalau kita tafsirkan sesuai dengan penafsiran salah seorang perawinya. Nah, jadi dalam hal ini aneh sekali itu ya kalau selama ini mereka yang anti kepada syariahnya khilafah itu lalu memframing secara mutlak. Padahal kalimatnya pun juga arju. Arju itu kalau orang ngerti bahasa Arab itu jangan ditanya lagi. Arju itu pengharapan. Nah, itu tidak perlu diperdebatkan. Arju itu artinya aku mengharapkan engkau. Arju antakuna, aku berharap engkau akan menjadi apa? Amirul Mukminin. Nah, itu jangan tidak usah diperdebatkan lagi tentang makna arju. Orang ngerti bahasa Arab itu tidak sama. Itu artinya pengharapan saja. Benarkah khilafah ala minhajul hanya 30 tahun? Nah, jelasnya itu merupakan sekali lagi ini bukti lain lagi tentang kesalahan framing mereka. Ya. Nah, jadi yang namanya khilafah hanya 30 tahun itu jelasnya framing yang salah terjemah. Nah, itu kita tunjukkan. Pertanyaan saya adalah di mana dalil yang mengatakan kalimat hanya 30 tahun, pengkhususan hanya 30 tahun secara mutlak itu tidak ada di dalam kalimatnya. Kalau kita belajar ilmu balaghah Arabiyah, kita bisa uji. Nah, kalimat al-khilafatu fi ummati salasuna sanatan tsumma mulkan ba'da zalika. Nah, di sini tidak ada kata hanya. Di dalam redaksi Arabnya, matan hadis tidak ada kata yang menunjukkan makna hanya. Nah, itu ya. Beda dengan kalimat la ilaha illallah. Tiada ilah sesembahan kecuali engkau, kecuali Allah. Nah, kalau ada redaksi kalimat la diikuti dengan illa, la nafi, lalu illa isbat, itu namanya hanya. Hanya apa? Bahwa hanya Allah yang layak disembah. Itu bisa disimpulkan begitu. Nah, masalahnya dalam redaksi kalimat al-khilafatu fi ummati salasuna sanatan, tidak ada redaksi itu. Tidak ada redaksi innama. Kalimatnya bukan innamal khilafatu fi ummati salasuna sanatan. Kalimatnya bukan la khilafata illa salasuna sanatan. Tidak juga. Kalimatnya adalah
redaksi yang murni, tidak disisipi dengan kalimat qasar. Khilafah itu, khilafah di tengah-tengah umatku 30 tahun. Lafal khilafahnya pun jelasnya dengan alif lam ma'rifah. Artinya mengandung makna sifat keluasan. Apa yang dimaksud dengan bukan keluasannya ya, spesifik. Apa yang dimaksud dengan al-khilafah di sini? Oh, ternyata telah ditakyid, dibatasi maknanya di dalam hadis yang lain. Di dalam hadis riwayat Abu Daud dan At-Tabarani, al-khilafatu fi ummati salasuna sanatan. Apa yang dimaksud dengan al-khilafah di sini? Maknanya adalah khilafatun nubuwati salasuna sanatan. Khilafah nubuah yang mana? Nah, ternyata diperjelas di dalam hadis ini, di dalam realisasi atas hadis summa takunu khilafatan ala minhajin nubuah. Berhenti selesai era kenabian, diikuti dengan era kekhilafan ala minhajin nubuah, era pertama. Terbukti ternyata era kekhilafan kata para ulama muktabar, termasuk Syekhuna Nawawi Al-Bantani Asy-Syafi'i, era khulafa rasyidun kekhilafan yang pertama, dari Abu Bakar sampai dengan Al-Hasan bin Ali itu genap 30 tahun. Terbukti apa yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah SAW, karena setelahnya adalah masa Muawiyah yang lebih menyerupai tidak seideal kekhilafan ala minhajun nubuwah. Sistemnya masih khilafah, hanya saja praktik kenegaraan yang dijalankan itu tidak seideal sempurnanya keadilan daerah al-khilafah ala minhajun nubuwah sendiri. Nah, ini ditunjukkan oleh hadis-hadis lain. Jadi yang dimaksud dengan al-khilafah di sini jelasnya adalah khilafah nubuwah era pertama. Apakah ada khilafah di akhir zaman nanti lagi? Ada tadi. Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah yang ditafsirkan diantaranya adalah Al-Mahdi dan Isa bin Maryam. Ya. Nah, kalau ada orang yang framing begini, oh hadis tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah itu kan aneh kalau misalnya Hizbut Tahrir memahami akan ada khalifah sebelum khalifah Al-Mahdi. Padahal lafalnya kata dia itu khilafatan ala minhajin nubuwah. Jadi dia ingin jadi ada orang yang memframing itu. Saya pikir orangnya ngerti ilmu balago, ternyata sama menunjukkan framing bidunil ilmi. Dia ingin mengatakan Hizbut Tahrir itu aneh dengan memahami akan ada kekhilafan sebelum Al-Mahdi. Karena lafalnya kata dia tunggal, khilafah ala minhajin nubuwah. Kalau model framingnya model begitu, mohon maaf, perhatikan kalimat pada redaksi kalimat yang pertama, setelah masa nubuwah muncul khilafatan ala minhajin nubuwah. Lantas apakah khalifahnya hanya satu Abu Bakar saja? Tidak, kenyataannya para ulama memahami itu era kekhilafan, era pertama itu setidaknya ada 5. Artinya terbantahkan itu orang yang mengatakan makna di jumlah khalifah di balik kalimat khilafatan ala minhajin nubuwah itu hanya 1. Kalimat khilafatan ala minhajin nubuwati itu tidak mengandung pembatasan jumlah. Di sana tidak ada tamyizul adadi, perhatikan, tidak ada pembatasan jumlah. Kalau tidak dibatasi ya jangan dibatasi sembarangan. Jelas kalimat khilafatan ala minhajin nubuwah itu menggambarkan era keseluruhan, era kekhilafan itu sendiri. Ya. Tidak ada pembatasan jumlahnya. Jadi tidak semakin aneh ya, kalau model framingnya belum begitu. Ada tapi jelasnya ada. Bahkan dengan percaya diri membuat video dan sebagainya. Saya singgung tidak bisa jawab ya. Karena akhirnya ini susah juga dia jawab. Kenapa? Karena jelas para ulama sendiri mengatakan khilafatan ala minhajul era pertama itu 30 tahun ini. Saya tanya, lafal al-khilafatu fi ummati sanatan ini khalifahnya hanya 1? Kan tidak. Para ulama sepakat, saya katakan para ulama muktabar sepakat, saya punya datanya dari mulai Abu Bakar sampai dengan Al-Hasan bin Ali. Itu apa? Al-khilafatu fi ummati sanatan, khilafah era pertama. Ya. Itu tidak boleh kita menyimpangkan maksud hadis bidunil ilmi, itu dosa ya. Nah, terlebih ketika kita dapati kalimat di dalam hadis ini, wasatakunu khulafa fataktsuru. Kemudian akan ada khalifah yang banyak. Perhatikan lafal taksuru. Nah, ini pun juga jadi dalil yang membantah framing bahwa khilafah itu hanya 30 tahun. Jadi yang pertama ikhwatil kiram dari segi ilmu balago, kalimat al-khilafatu fi ummati salasuna sanatan itu jelas tidak mengandung uslubul qasri namanya. Tidak mengandung uslub pengungkapan yang maksudnya pengkhususan, memunculkan terjemah kata hanya. Itu dalam redaksinya tidak ada itu, tidak ada redaksi kata hanya.
diukur dengan ilmu balaghah. Dalam matanya tidak ada itu. Jadi tidak boleh kita menerjemahkan sesuatu itu mengada-ngadakan sendiri. Maka orang yang mengatakan kekhilafan dalam umatku hanya 30 tahun, itu dia bisa dikatakan bisa sampai kalau sengaja dia tahu ilmunya berarti berdusta atas baginda Rasulullah. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu wajib tobat dengan tobatan nasuha. Kalau mereka memang ngerti ilmu balaghah lalu menerjemahkan bidunil ilmi, menyalahi ilmu balaghah Arabia itu sendiri. Nah, ini amanah. Maka ada dua kemungkinan saja sebetulnya yang memframing hadis ini khilafahnya 30 tahun. Yang pertama, dia tidak ngerti ilmu balaghah Arabia, tidak ngerti bahasa Arab dalam menerjemahkan, karena menerjemahkan kalam Arabi tidak cukup, apalagi menerjemahkan hadis Nabawi. Tidak cukup mengandalkan ilmu nahwu dan sharaf. Saya tegaskan, menerjemahkan bahasa Al-Quran dan hadis Nabawi tidak cukup mengandalkan ilmu nahwu dan sharaf. Tapi setidaknya untuk ilmu bahasa Arabnya membutuhkan ilmu balaghah Arabia. Tadi yang saya contohkan itu. Selebihnya itu perlu paham tentang syarahnya para ulama, bagaimana dan sebagainya. Jadi tidak boleh sepotong-sepotong. Itu dalam kerangka penerjemahan. Yang kedua, bagaimana kita mendudukan dalam perspektif ilmu ushul fikih. Kenyataannya lafal al-khilafatu fi ummati ini dalil yang muqayyad. Kalimat yang al-khilafah tapi ada ditaklid, dibatasi maknanya adalah khilafatun nubuwati itu sendiri. Diperjelas dengan adanya alif lam ma'rifat atau maknanya khusus, bukan kekhilafan secara umum khilafah yang ideal atau tidak ideal, tapi khilafah yang ideal ala minhajin nubuwati itu jelas. Lalu yang kedua, dari segi dalil qarinah lainnya, tidak mungkin hanya 30 tahun adalah kalimat taksuru. Di dalam ilmu bahasa Arab, dalam ilmu syaraf, ini termasuk jam'ul kasroh. Yang namanya jam'ul kasroh artinya jamak yang tidak mungkin diwakili oleh 4 atau 5 saja. Kalau hanya Abu Bakar sampai dengan Hasan bin Ali hanya 5, itu tidak mungkin dikatakan khulafa fataksur. Kalau khalifah hanya 5 saja. Karena kalimat taksur itu tadi saya katakan dia termasuk jam'ul kasroh. Jam'ul kasroh itu dalam tradisi lisan Arabi, urfi Arabi, itu tidak cukup dan yang namanya lisan Arabi Nabi SAW itu lisan seorang yang fasih dan balik. Nabi SAW tidak bodoh bahasa Arab beliau sangat cerdas fatona. Nah, kalimat fataksur di sini itu menunjukkan jumlah banyak. Makanya di dalam kitab ini al-khulafa biwaznil fu'ala, ini jam'ul kasrah. Wa fu'ala min auzani jam'il kasrat. Ini di dalam kitab qala al-ustad ad-doktor Mahmud Mahdi al-Istanbuli. Nah, Profesor Dr. Mahmud Mahdi al-Istanbuli mengatakan wa kalimatu taksuru tufidul kasrah. Dan kata taksur itu berfaedah kepada jumlah banyak. Wala yumkinu hasuruha bil khulafa'i rasyidin al-arba'ati. Maka tidak mungkin kita batasi makna khalifah yang banyak itu dengan khalifah khulafa rasyidin yang 4 saja. Kata siapa? Kata Profesor Dr. Mahmud Mahdi al-Istanbuli dengan dasar ilmu sharaf jam'ul kasrah. Itu maklum. Termasuk terakhir hadis la yazalu dinu qa'iman hatta taquma sa'atu aw yakuna 'alaikum 12 khalifatan kullu min Quraisyin. Tidaklah urusan ini akan senantiasa la yazalu din, artinya agama akan senantiasa qa'iman tegak hingga hari kiamat, hingga ada di antara di tengah-tengah kalian 12 orang khalifah. 12 khalifatan di sini kulluhum min Quraisyin, ini yang dipuji artinya termasuk 12 jajaran khalifah yang paling ideal. Kata Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti di antara maknanya adalah khalifah yang 4 diikuti dengan Al-Hasan bin Ali, diikuti oleh kekhilafan termasuk di antaranya adalah Umar bin Abdul Aziz dan Umar bin Abdul Aziz dan ini Khalifah At-Thariq. Ada beberapa nama dari kalangan Umayyah dan Abbasiyah. Nah, cuman menariknya Al-Hafidz As-Suyuti di dalam kitabnya itu belum menekankan bahwa 12 orang khalifah ini 2 di antaranya itu sedang ditunggu. 1 di antaranya adalah Al-Mahdi, karena dia memang Al-Mahdi itu kan keturunan baginda Rasulullah min Quraisy. Itu relevan dengan makna itu. Nah, di antara hadis Al-Mahdi yang mengisyaratkan adanya kekhilafan adalah hadis ini. Yakunu ikhtilafun 'inda mauti khalifatin, ini menandakan adanya khalifah yang wafat sebelum munculnya Al-Mahdi sebagai seorang khalifah. Ditandai kata 'inda mauti khalifatin.
Nah, perhatikan lafal khalifatin dalam hadis ini. Itu tidak tepat kalau diterjemahkan sebagai raja Saudi. Itu kan ada ya yang berupaya menakwilkan hadis ini maknanya adalah para raja Saudi. Ketika wafat raja Saudi maka akan keluar nanti Al-Mahdi ya, ini. Nah, itu akhirnya apa memunculkan asumsi ini akan sudah tiba masanya kiamat tidak lama lagi. Padahal yang disebutkan dalam hadis ini perhatikan lafalnya khalifatin. Kalau lafalnya khalifatin, artinya dia bukan raja, bukan malik. Kalimatnya bukan inda mauti malikin. Kalimatnya bukan presiden, tapi kalimatnya inda mauti khalifatin. Akan ada prosesnya ketika wafatnya seorang khalifah. Kemudian keluar seorang pria dari Bani Hasim, dia datang ke Mekah, kemudian orang-orang memaksanya keluar dari tempat tinggalnya, dan dia merasa berat ya untuk dibaiat yang kemudian dibaiat oleh umat fayubayyunahu baina rukni wal maqami. Kemudian dibaiat di antara rukun dan makom di Masjidil Haram ya. Fayujahazu ilaihi jaisun minasyami. Kemudian akan dikumpulkan bala tentara untuknya di negeri Syam. Hatta idza kanu bil baidah khusifa bihim. Yang akan mendapatkan kemenangan di wilayah Baida antara Mekah dan Madinah. Tapi perhatikan kalimat khalifatin. Artinya rojulun di sini siapa? Kata para ulama, ini dimasukkan di dalam bab tentang Al-Mahdi. Rojulun di sini Bani Hashim adalah Al-Mahdi itu sendiri. Jadi dia akan dibayat oleh umat. Setelah apa? Sebelumnya seorang khalifah wafat. Anda mauti khalifatin. Nah, artinya lafal khalifatin di sini, ingat kaidahnya di dalam ilmu bahasa Arab, dia tidak boleh lantas diterjemahkan raja tanpa qarina. Karena yang namanya lafal khalifatin itu kan dia mengandung makna hakikoh syar'iyah. Dan Nabi SAW secara konsisten di dalam hadis-hadisnya itu menggunakan lafal khalifah dengan konteks dan makna syar'i itu sendiri. Terutama ketika berbicara tentang hadis-hadisul imamah, hadisul imamati, hadis-hadis tentang kepemimpinan. Nabi SAW menukilkan lafal khalifah idza bu'ali khalifataini, itu yang dimaksud adalah khalifah secara syar'i. Artinya seorang pemimpin bagi seluruh kaum muslimin yang dibaiat oleh umat. Makanya dalam hadis ini pun juga pengganti dari khalifah yang wafat ini, yakni rajulun min Bani Hasim, itu dibaiat oleh umat, ya, khususnya oleh ahlul hali wal aqdi. Nah, dalam hal ini para ulama semisal Al-Mula Ali Al-Qari pun juga menafsirkan yakunu ikhtilafun. Ikhtilaf ikhtilaf siapa? Ikhtilafnya ahlul hali wal aqdi, itu diantara penafsiran para ulama. Ada yang menafsirkan perselisihan di antara putra-putranya Abnaul Khalifah, putra-putranya Khalifah. Nah, itu ada, cuman sekali lagi tidak boleh diterjemahkan wafatnya seorang raja. Maka perselisihan di antara 3 orang raja, 3 orang putra mahkota raja. Itu tidak relevan. Karena ada kaidahnya di dalam kaidah usuliyah itu, ya, al-haqiqatu syar'iyyatu muqaddamatun 'alal haqiqati lugawiyati, dan yang namanya al-aslu fil kalam al-haqiqah. Dan lafal khalifah di sini pun ini kan jelas mantuk ya disebutkan lafal khalifah. Itu dia mengandung makna syar'i, tidak boleh lantas ditakwilkan kepada makna majazi, kiasan. Oh, yang dimaksud dengan khalifah di sini adalah presiden, oh raja dan sebagainya. Nah, itu tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena penakwilan dari makna hakiki kepada makna majazi kiasan itu pun juga butuh qarinah, butuh dalilnya. Karena kaidahnya al-aslu fil kalami al-haqiqah. Hukum asal memahami perkataan itu hakiki. Hingga datang dalil qarinah yang memalingkan dari makna hakiki kepada makna majazi, makna-makna kiasan. Ya. Nah, cuman kan kenyataannya tidak ada itu. Jadi tidak boleh ngarang. Ya. Nah, itu dan ternyata terbukti itu ya dari salah menerjemahkan hadis ini akhirnya apa? Menimbulkan ini keresahan tentang masyarakat ya seakan-akan nanti akan lebih dekat ya hari kiamat dan sebagainya. Karena memang keluarnya Al-Mahdi munculnya itu akan diikuti dengan munculnya Dajjal itu sendiri ya. Perasaan saya setahu saya semenjak lafal khalifah ditafsirkan dengan anak raja dengan raja, perselisihan di antara anak-anak raja itu sudah beberapa tahun Al-Imam Mahdinya tidak ada, Dajjalnya pun juga belum muncul. Jadi penerjemahannya pun juga jelasnya salah, kurang tepat secara keilmuan maupun secara realita.
Itu muhal, mustahil. Termasuk dalam hadis ini, la taqumu sa'atu hatta tamtalil ardu. Nah, ingin saya tunjukkan begini. Dua hadis ini menggambarkan, mengisyaratkan seorang Al-Mahdi di akhir zaman itu akan diawali terlebih dahulu oleh seorang khalifah yang wafat. Nah, Al-Mahdi muncul dan ternyata dia pun juga seorang penguasa. Makanya di sini ada kalimat yang menandakan dia seorang khalifah yang punya kekuasaan real. Saya menegaskan apa yang ditegaskan oleh para ulama muktabar, oleh Al-Hafiz oleh Al-Hafiz ini di dalam kitab ini ya. Di dalam kitab Al-Mahdi Al-Muntazor, ini kitabnya ada, termasuk Al-Imam Al-Mula'li Al-Qari yang menegaskan era Al-Mahdi adalah era kekhilafan itu sendiri. Nah, perhatikan kalimat fayubayyunahu. Artinya dia sosok yang dibaiat oleh umat. Oh, berarti dijelas makna khalifah. Idza buji'a li khalifataini. Lafal baiat sentiasa dikaitkan Nabi SAW dengan kedudukan sebagai seorang khalifah. Yang kedua, kata fayujahazu ilaihi jaisyun minasyami. Akan dikumpulkan pasukan. Oh, ini kan menjadi korinah apa? Seorang Al-Mahdi punya kekuatan. Lalu di sini bahkan digambarkan akan mendapatkan kemenangan melawan Dajjal dan sebagainya. Meskipun Dajjal dibunuh oleh Isa bin Maryam. Termasuk kalimat hatta tamtalil ardu zulman wa udwana. Jadi yang namanya kedatangan Al-Mahdi itu setelah hidup di era Mulkan Jabriyatan, betul dia dipenuhi muka bumi oleh kezoliman dan permusuhan. Nah, di mana tatkala tidak katakanlah summa yakhruju rajul min ahli baiti au seperti fayamla'u haqiston wa adlan. Nah, kalimat ini tidaklah tegak hari kiamat hingga muka bumi dipenuhi dengan kezoliman dan permusuhan. Ada orang yang membantah sebelum Al-Mahdi ada khalifah. Kenapa? Karena tidak mungkin era kekhilafan itu dipenuhi dengan kezoliman dan permusuhan. Nah, ini salah persepsi. Saya tunjukkan begini, perhatikan lafal summa. Lafal summa dalam hadis ini, di dalam ilmu nahwu itu kan faedah nahwiyah balaghiyah dari kata summa itu tuh menunjukkan adanya tartib matarafi, adanya pengurutan tapi sifatnya lebih jauh tuh maknanya. Jadi kalimat dalam hadis ini antara buka bumi dipenuhi dengan kezaliman dan permusuhan diikuti dengan keluarnya Al-Mahdi, ini bisa jadi ada jeda yang lama. Apa dalilnya? Lafal summa. Karena lafal summa itu menunjukkan adanya pengurutan, cuman di sana ada jeda, beda dengan huruf fa yang lebih dekat. Kalau fa itu tertib, sifatnya tertib ya, berurutan, tapi dia saling mengikuti ya. Kalau katakanlah kalimatnya fayah huruju, kalimatnya summa. Summa artinya ada jeda di sana yang bisa jadi lama dan kita tidak tahu berapa lama waktunya. Karena itu perkara goib. Tapi petunjuk balaghiyahnya adalah nahwiyahnya lafal summa menunjukkan ada jeda antara penuhnya kezoliman di muka bumi dengan munculnya Al-Mahdi. Nah, jeda ini bisa jadi ditengahi oleh adanya muncul khalifah yang menjadi masa transisi dari berbagai macam kezoliman dengan masa qiston wa adlan ini. Nah, faidah balaghiyah lain munculnya kata zulman wa udwanan dengan qiston wa adlan dalam ilmu balaghah Arabiah ini untuk menekankan sifat kontras ya. Karena dia kalau dalam seni itu artinya seni kata berkebalikan. Oleh Nabi SAW digambarkan adanya berbagai macam kezoliman, permusuhan. Lalu dimunculkan sosok Al-Mahdi yang ingin beliau SAW tekankan dengan qiston wa adlannya. Makanya dimunculkan dulu kalimat sebelumnya, zulman wa udwanan, yang jelasnya tidak beliau SAW tunjukkan, itu terjadi percis setelah sebelum eranya Al-Mahdi. Tidak ada kalimat itu. Ya. Nah, itu jelas ya. Itu kalau kita ngerti bahasa itu lebih mudah kita memahaminya. Kama muli'at zulman wa udwan. Ini kebalikan dari kontras era sebelumnya yang kita katakan sebelum era penuh kezoliman dengan penuh keadilan itu masa transisinya akan ada khalifah yang jumlahnya kita pun juga tidak tahu. Ada berapa khalifah sebelum Al-Mahdi? Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi khalifah diberikan kepada katakanlah seorang di antara pejuang khilafah di era sekarang. Lalu beliau wafat, diikuti dengan khalifah dari kalangan Quraisy, diikuti katakan dengan khalifah dan sebagainya. Nah, itu tidak ada petunjuk pembatasan jumlah, artinya perkara gaib kita tidak boleh membatasi. Ya. Artinya kemungkinan itu ada berangkat dari prinsip ya,
tidak adanya pembatasan jumlah khalifah sebelum Khalifah Al-Mahdi itu sendiri. Jadi kalau tidak dibatasi ya jangan ngarang sendiri, itu bahaya. Nah, ini penjelasannya banyak sebetulnya, tapi intinya ikhwatil kiram, para ulama pun juga ketika mereka menjelaskan tentang haditsul Mahdi terakhir, mereka menegaskan bahwa haditsul Mahdi itu sampai pada derajat mutawatir, minimal mutawatir maknawi tentang bisyarah munculnya kekhilafan Al-Mahdi itu sendiri. Wallahu alam bisawabi. Ini ada kemungkinan bisa jadi masih berlanjut kepada sesi minggu depan ini. Tafadhal. Al-Mahdi belum selesai. Boleh Ustaz, mungkin minggu depan bisa kita adakan lagi khusus untuk fikih siasah biar tuntas pembahasannya Ustaz, insyaallah. Ya, bagi teman-teman Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Irfan ya telah menyampaikan materi. Selanjutnya untuk Bapak Ibu, kawan-kawan semua yang ingin bertanya, dipersilakan untuk melalui kolom komentar ya. Sebelumnya ini sudah ada pertanyaan yang masuk gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana menjawab pernyataan bahwa khilafah itu ya datangnya Imam Mahdi dan itu sudah dijanjikan oleh Allah ya. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, kalau itu sudah janji Allah, tidak perlu berjuang untuk itu. Kalau sudah janji pasti terwujud tanpa kita berjuang. Nah, jadi karena itu sudah janji Allah ya atas akan datangnya kembali khilafah Islamiyah, udah nggak usah berjuang saja ya. Karena dengan nggak berjuang pun ya pasti akan tegak karena itu janji Allah. Nah, bagaimana Ustaz menanggapi pernyataan yang seperti ini, Ustaz? Yang pertama itu bertentangan dengan ayat ini. Kekhilafahan oleh Allah Jalla wa ala Allah berikan kepada orang yang beriman dan beramal salih. Kalimatnya wa'adallahu alladzina, siapa maf'ul objeknya? Alladzina amanu wa amilus shalihat. Alladzina amanu minkum wa amilus shalihat. Allah menjanjikan kekhilafan bukan kepada mereka yang diam, menunggu kekhilafan turun dari langit, melainkan kepada mereka yang beriman dan telah beramal salih. Ada kalimat wa amilu as-shalihat. Nah, jadi jelas itu terbantahkan yang pertama. Yang kedua, yang namanya Al-Mahdi itu kan umatnya Nabi, umat di antara umat baginda Rasulullah. Artinya Al-Mahdi bagian dari alladzina amanu minkum wa amilus shalihat. Nah, artinya jelas. Jadi Al-Mahdi sendiri itu mendapatkan janji kekhilafan dan katakanlah orang-orang yang mendukung Al-Mahdi itu bagian dari alladzina amanu minkum wa amilu as-shalihat. Jelasnya artinya apa? Seorang sosok atau katakanlah orang-orang yang memang memperjuangkan tegaknya kekhilafan itu sendiri, bukan sesuatu yang turun dari langit. Kenapa? Karena lafal minkum di sini min libayanil jinsi, artinya menunjukkan keseluruhan orang beriman dan beramal salih. Artinya munculnya kekhilafan Al-Mahdi itu pasti bisa kita pastikan bagian dari perwujudan orang yang beriman dan beramal salih itu sendiri, bukan orang-orang yang amalu. Jadi orang-orang yang tulul amal, kalimatnya bukan wa amalu, wa tulul, kalimatnya bukan alladzina amanu minkum wa tulul amali, tapi kalimatnya wa amilu as-salihati. Kecuali kalau kalimatnya adalah orang berpanjang angan-angan tidak perlu beramal mungkin bisa, tapi kan kenyataan ayat ini mengatakan wa amilu as-salihat. As-salihatnya pun juga jelasnya dengan alif lam ma'rifat. Nah, Syekhuna atau bin Khalil Abu Arusta itu menafsirkan, memberikan penjelasan catatan beda antara wa amilu salihan dengan wa amilu as-salihat. Dalam faidah balaghiyah jelas adanya as-salihat dengan alif lam ma'rifat, artinya berbagai macam amalan salih yang jelasnya spesifik wajib mengikuti thariqah dakwahnya baginda Rasulullah. Itu isyaratnya di sana. Lalu yang ketiga begini. Nabi Muhammad SAW berikhtiar tidak? Jelas berikhtiar. Belum menggariskan adanya metode menegakkan kekuasaan dalam Islam mewujudkan janji Allah ini. Nah, kalaulah selevelnya baginda Rasulullah dan para sahabat saja yang disifati sebagai khairul qurun, itu ada ikhtiar, ada pengorbanan, ada tadhiyat.
ada apa pengorbanan jiwa, harta raga dan sebagainya itu terbukti. Ya. Itu bagian dari apa? Bagian min babi amilus salihat. Kalau mereka saja mencontohkan pelan mereka sebaik-baik kurun. Kalau seandainya khilafat adalah hadiah yang turun dari langit, maka saya katakan Nabi SAW itu layak menerima itu daripada Al-Mahdi. Karena derajat kedudukan Al-Mahdi jelas di bawahnya baginda SAW. Kenapa? Karena Al-Mahdi bagian dari umat baginda SAW. Artinya mantikiyahnya kan kita bisa paham, ya. Jadi kalaulah seorang Nabi Muhammad SAW saja mendapatkan mendapatkan dan para khulafaur rasyidin mendapatkan kekhilafat setelah mereka berikhtiar, adanya tadhiyat dan sebagainya, maka lebih layak lagi Al-Mahdi dan orang-orang yang mendukungnya atau mempersiapkan era itu pun juga mempersiapkan turunnya kekhilafahan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita meyakini apa yang namanya khilafat, katakan dengan bahasanya rizki dari Allah atau bahasanya pertolongan dari Allah, tapi kan tetap yang namanya pemberian dari Allah itu ya harus diikhtiari. Tidak ada yang namanya mobil turun dari langit. Jangankan model begitu. Jangankan kekhilafahan berupa kekuasaan real, ada pasukan, ada wilayah, ada katakanlah struktur dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang jelas harus diupayakan, disusun dan sebagainya. Ya tidak mungkin tiba-tiba ada bangunan besar turun dari langit menjadi pusat kekhilafahan. Nah ini hal mustahil, itu tidak pernah ada, saya katakan, pemahaman Mu'tazilah misal atau Jabariyah di era-era sebelum sekarang yang menafsirkan model begitu. Baru muncul di zaman sekarang yang memahami. Kita tunggu saja kekhilafan Al-Mahdi. Kita tidak tahu dari mana asal usul waham model begini. Tapi jelasnya dia mardudun syar'an wa aqlan. Tidak masuk logika syar'i, tidak masuk logika akal sehat, artinya tertolak. Ya jelas harus dipersiapkan. Ini bukan perkara sembarangan. Makanya Al-Mahdi pun dalam hadis tadi, fayakhruju rajulun, itu kan dia dipaksa, diminta dikeluarkan dari rumah, awalnya mungkin terpaksa karena berat itu. Fayubayyunahu, sampai umat ahlul hali wal aqdi dan umat membaiat. Itu ikhtiar tidak? Itu min babil ikhtiar juga. Tidak lantas muncul Al-Mahdi itu pakai kuda poni misalnya turun dari langit, itu tidak ada. Itu bukan pemahamannya ahli sunnati wal jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukron Ustaz ya. Dan bahkan Muhammad Al-Fatih saja untuk melakukan kontak Konstantinopel, dia tidak diam ya tadi ya. Betul. Walaupun itu sudah janji Allah ya, tapi justru berjuang untuk mewujudkan janji Rasulullah. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini dari Ummu Taki. Ustaz, bagaimana dengan klaim yang menyatakan bahwa laki yang memberi keadilan setelah adanya kerusakan sudah turun, yakni Umar bin Abdul Aziz. Jadi ada yang mengatakan yang tadi antara kerusakan lalu keadilan, yaitu ya orang itu sudah turun, itu Umar bin Abdul Aziz. Nah, bagaimana tanggapan Ustaz terkait tentang hal ini? Kalau tadi kan itu berarti ini yang mengklaim bahwasanya kekhilafan summa takunu khilafatan amin haji nubuwah itu sudah selesai di era Umar bin Abdul Aziz. Itu model pemahaman begitu itu bertentangan kalau orangnya mengakui pula bahwasanya akan ada Al-Mahdi di akhir zaman. Nah, karena yang dimaksud dengan akan muncul zulman wa adlan, kan kita sepakat ya, yang namanya Umar bin Abdul Aziz ya jelasnya bukan seorang Al-Mahdi. Tidak ada di antara ulama hatta ulama Mu'tazilah atau Jabariyah yang mengatakan Umar bin Abdul Aziz adalah Al-Mahdi itu sendiri, tidak ada. Bahkan saya tidak pernah mendengar tadi berpendapat seperti itu. Kalaulah ada, itu jelas mardudun syar'an. Karena hadis-hadis tentang Al-Mahdi ini kan begini. Jadi yang namanya berbicara tentang bisyarah ini kan termasuk perkara goib. Makanya kaidahnya itu jelas dia wajib dikembalikan kepada kaidah-kaidah keilmuan, ma la yudrikul his la yudrikul akal. Apa-apa yang tak terjangkau indera kita, maka tak terjangkau akal, maka oleh tak terjangkau akal pikiran kita. Dalilnya wajib dalil naqli. Ya, baik kaidah dari An-Nabhani, Syekhuna An-Nabhani, Syekhuna Al-Baydawi itu sama, ya. Yang namanya perkara goib ini manhaj Ahlussunnah. Itu wajib dikembalikan kepada dalil naqli, termasuk bisyarah tentang kekhilafahan. Bagaimana cara kita menakwilkan hadis per hadis, kalimat per kalimat, itu pun juga jelasnya ada ilmunya. Ya. Siapa yang dimaksud dengan Al-Mahdi? Ya tidak sembarangan. Al-Mahdi adalah orang Cianjur misalnya. Ini mustahil. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah menyifati, itu min ahli, baitin Nabi SAW, min Quraisy. Ya.
Yang namanya suku Quraisy itu bukan suku percampuran antara Cianjur dan Jawa, itu bukan. Suku Quraisy itu harus di antara suku Fusahul Arab, min Bani Hashimi, min Ahlil Madinati. Dalam redaksi dikatakan min Bani Hashim, artinya dari kabilah Quraisy. Dari spesifiknya ini Bani Hashim. Bani Hashim itu juz'un min Quraisy. Karena suku-suku Quraisy itu kan banyak, bani-baninya banyak, keluarganya banyak, marganya banyak. Salah satu Bani Hashim. Dan Nabi SAW sudah menyifati, meskipun kalimatnya rojulun itu nakirah. Tapi artinya Nabi SAW ingin mengatakan siapa Al-Mahdinya, itu tidak beliau tunjuk, katakanlah yang beliau jelaskan hanya ciri-ciri umumnya dari kalangan Bani Hashim, seorang laki-laki. Lalu dijelaskan oleh para ulama, tidaklah memimpin kekhilafan kecuali setelah berumur 40 tahun. Tidak dijelaskan seperti apa dan sebagainya, hidungnya mancung atau tidak, wallahu alam bisawabi. Tapi jelasnya itu berbicara tentang perkara gaib, sebelum hingga munculnya betul Al-Mahdi, ini jelasnya masih gaib bagi kita, maka kita kembalikan kepada riwayat sendiri. Nabi SAW sudah memberikan ciri-ciri Al-Mahdi, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, barangkali memang tentang ini kalau ada waktu nanti di minggu depan kita selesaikan tentang pembahasan Al-Mahdi kaitan dengan ini mungkin Dajjal seperti itu. Termasuk juga jangan salah tentang Konstantinopel itu sebetulnya juga ada hadis lain yang menggambarkan, yang mengisyaratkan, bahkan diberikan catatan oleh Al-Muhaddits Syekh Muhammad Syakir Asy-Syarif bahwa penaklukan Konstantinopel pertama oleh siapa? Oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, ini merupakan penaklukan pembuka. Karena penaklukan yang hakiki itu terjadi di akhir zaman. Konstantinopel dan juga Istanbul itu, dan yang notabene di zaman sekarang kan dikuasai tanda petik oleh orang-orang sekularis. Itu kita akui. Ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, dipelihara oleh para kekhilafahan hingga akhirnya diambil alih oleh kaum sekularis, ditandai oleh kehancuran kekhilafan era Kamal Atatürk itu. Nah, kenyataannya nanti di akhir zaman itu di dalam hadis SAW itu akan ditaklukkan kembali, akan diraih kembali Istanbul ke tangan kaum muslimin. Di mana digambarkan dalam hadis tersebut era penaklukan Konstantinopel diikuti dengan Rum, Madinatul Rum itu tidak lama diikuti dengan munculnya Dajjal. Artinya ini berbicara tentang min asyaratis sa'ah. Ketika disifati kaitan dengan Dajjal, artinya hadis berkaitan dengan bukan eranya Muhammad Al-Fatih, melainkan eranya era akhir zaman yang dekat dengan masa ini. Min asyaratis sa'ah. Apakah kita mengalami atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Yang paling penting persiapkan, kita menjadi bagian dari orang yang persiapkan era tatkala kata Rasulullah SAW katakan akan ada adlan wa qiston wa adlan, tegaknya keseimbangan hidup dan juga keadilan. Meskipun hanya berapa tahun, insyaallah kita akan mendapatkan amal jariyahnya. Karena kita sedang mempersiapkan era yang baik dan tegaknya syariat tentang umat manusia. Nah, kenyataannya kata Al-Hafidz Abu Al-Fadl Abdullah Al-Gumari Al-Hasan As-Siddiqi. Saya dapat buku ini dari muridnya. Jadi muridnya, Dr. Muhammad Said Mamdun merekomendasikan buku gurunya ini. Ketika saya tanyakan kepada beliau, bagaimana pandangan Al-Hafidz Abu Fadl Al-Gumari As-Siddiqi tentang summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, kata beliau, kata Dr. Muhammad Said Mamduh Al-Misri itu, baca saja buku ini, kitab ini. Akhirnya saya cari, dapat kitabnya. Di sini beliau mengatakan, muddatu khilafati wa umrihi. Tempo kekhilafan Al-Mahdi dan usianya. Yatawallal khilafata wa huwa ibnu arba'ina sanatan. Al-Mahdi akan memegang tampuk kepemimpinan dan dia adalah seseorang yang berusia 40 tahun. Nah, kata ibnu di sini jangan diterjemahkan anak kecil, karena kalau sudah diikuti dengan arba'in sanatan artinya 40 tahun. Ini gaya bahasa orang Arab dalam bentuk bahasa majaz mursal. Diistilahkan ibnu arba'ina sanatan, yang dimaksud adalah seorang pria dewasa berusia 40 tahun. Fayamkuthu fiha sab'a aw thaman aw tis'an sinin. Ya'umu fiha ar-rakha'a wal 'adla wa kathratal mali. Kemudian Al-Mahdi akan hidup selama 7, 8 atau 9. Kenapa berbeda-beda ini? Karena ada beberapa riwayat, tapi intinya beberapa tahun. Beliau dalam waktu yang singkat, bahkan saya katakan kalau 4 tahun, kalau 7 tahun, atau 8 atau 9,
itu belum genap katakanlah 2 periode. 1 periode lebih kalau bahasa pemilu saat ini. Dalam artinya beberapa tahun sangat singkat sekali. Tidak perlu muluk-muluk memberikan janji-janji palsu. Dengan sistem demokrasi penuh kepalsuan itu, penuh pengorbanan itu. Ini dengan sistem khilafah itu seorang Al-Mahdi digambarkan dalam riwayat tegaskan oleh para ulama hafadzul hadithi dalam waktu 7, 8 atau 9 tahun akan memenuhi bahkan muka bumi. Bukan hanya lokal, nasional, dalam cukup yang kecil domestik saja. Tapi muka bumi dengan kebaikan, keadilan, banyaknya harta benda. Summa yamutu wa amru la yatajawaz khamsan wa sittina sanatan. Kemudian beliau akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan usia tidak melebihi 65 tahun walam yarid ta'yin walam yarid ta'yinu waqti mauti fi syai'in minal akhbari. Tidak disebutkan adanya penentuan kapan wafatnya Al-Mahdi dari khabar-khabar Nabi SAW. Tapi intinya ini penggambaran era kekhilafan Al-Mahdi dengan kebaikannya. Wallahu alam bisawab. Iya. Alhamdulillah. Ini sebenarnya masih ada pertanyaan, Ustaz, yang Itu pertanyaan ketiga. iya. Tapi berkaitan tentang Dajjal ya. Ini tuh mungkin di minggu depan atau gimana, Ustaz? Minggu depan lah boleh. Nanti Ya, ini jadi kurang lebih Ustaz bisa digambarkan tentang munculnya Dajjal yang dijelaskan dalam hadis seperti apa wujudnya. Nah, bagaimana memberikan penjelasan tentang hadis-hadis bahwa umat Nabi Muhammad tidak sampai berumur 1.500 tahun dan masa khilafahnya hanya sebentar. Mungkin karena berhubung waktu, jika Ustaz Irfan ingin menanggapin, dipersilakan. Sekaligus karena berhubung waktu kita sebentar lagi, Ustaz, sekaligus closing statement ya. Nah, insya Allah ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, pembahasan tentang ini mungkin harus satu sesi khusus ya. Nah, ini insya Allah ta'ala akan kita bahas, kita jadwalkan terakhir di sesi minggu depan. Ini minggu depan pun juga mungkin akan kita jelaskan secara ini umum ya, tentang metode menegakkan kekhilafan itu sendiri. Nah, termasuk tentang kekhilafan Al-Mahdi, Dajjal ya. Mungkin beberapa timeline tentang akhir zaman itu minggu depan akan kita ulas, semoga saja ada usul dan sebagainya. Tapi intinya ikhwatil kiram, berbicara tentang era kekhilafan, hatta kalaulah tidak ada akhbar, kalaulah tidak ada khabar bisyarah tentang munculnya tegaknya khilafah di akhir zaman sekalipun, tetap yang namanya kekhilafan itu ya wajib fardu ditegakkan. Tapi ketika baginda Allah SAW mengabarkan tentang adanya kebaikan di akhir zaman, tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, termasuk juga akhbar tentang kebaikan era Al-Mahdi dengan qiston wa adlannya, membagikan harta benda dan sebagainya. Ini kan diantara kebaikan, keberkahan yang Allah berikan karena tegaknya syariat di era tersebut. Ini artinya suatu kebaikan yang lahir, yang muncul tentu dengan ikhtiarnya alladzina amanu minkum wa amilus shalihat. Adanya ikhtiar dari orang yang beriman dan beramal salih. Bohong kalau misalnya orang mengaku saya beriman, saya mengakui tegaknya kekuasaan Al-Mahdi, tapi tiba-tiba dia mengatakan selain khilafah ini dan itu, demokrasi dan sebagainya, atau republik dan sebagainya sebagai harga mati. Lalu tiba-tiba nanti muncul Al-Mahdi, ternyata seorang khalifah untuk seluruh muka bumi. Lalu apakah kita akan tuduh seorang Al-Mahdi, seorang yang radikal, teroris, sama seperti yang dituduhkan oleh sebagian oknum di zaman sekarang kepada para pengemban dakwah ini, pejuang khilafah ini. Artinya aneh, dusta antara lisan dan hatinya kalau dia mengakui beriman kepada Al-Mahdi tapi anti kepada kekhilafan itu sendiri. Karena kalau kita mengkaji dengan ilmunya, kita mendapati hadis-hadis SAW, termasuk juga hadis-hadis seperti ini dijelaskan oleh para ulama hufadzil hadithi, berbicara tentang kekuasaan Al-Mahdi itu kekuasaan kekhilafan di akhir zaman. Ini ilmunya ahli sunnati wal jamaah. Ya. Tidak mungkin kita mengakui kekhilafan Al-Mahdi, pada saat yang sama kita anti kepada kekhilafahan. Nah, ini kan dalam ilmu mantik usul tuh model pengakuan atau model perbuatan model begitu kan saling bertolak belakang. Atau kalau kata orang Sunda patojaiyah, ya, ini ke kiri, sikapnya ke kiri, pengakuannya ke kanan. Kenyataannya lisanul hali afsamin lisanil maqali.
bahasa sikap, bahasa keadaan itu lebih pasti menunjukkan kepada realita, kejujuran, sesuatu yang benar adanya daripada bahasa klaim semata. Artinya pengakuan kita mengimani atau meyakini tentang Al-Mahdi itu sendiri itu harus diikuti dengan sikap yang syar'i terhadap upaya-upaya memperjuangkan kekhilafahan. Ini kan sangat relevan, jelas logis, logika syar'i, logika akli, itu tidak sama. Wallahu a'lam bishawab, ikhwatil kiram. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan dari Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Irfan yang telah menyampaikan materinya, dan alhamdulillah materi yang disampaikan sangat jelas, dan kalau kata Akhi Diva ini berdaging semua katanya Ustadz. Alhamdulillah. Dan Al-Fakir pun mohon maaf selaku host ketika ada banyak salah ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan setiap urusan teman-teman semuanya, urusan Ustadz Irfan dan kaum muslimin ya, dan insya Allah kemenangan Allah akan semakin dekat dan kita melayakan diri untuk menjadi kemenangan ini. Nah, untuk informasi, insya Allah kajian kita kali ini bukan hanya sebatas fikih ya, tapi nanti insya Allah kita akan mendalami dengan kajian seputar sejarah kekhilafahan, dan kami berharap Bapak Ibu teman-teman semua masih tetap semangat untuk mendalami kajian seputar diskursus khilafah ini ya. Karena kedepannya justru saya sejarah ini sangat penting di tengah-tengah moderasi agama ya yang saat ini sedang digaungkan oleh rejim diri. Oleh karena itu kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa kifayat menajis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti untuk slideshow Anda bagikan ya, tadi 2 slideshow itu untuk kajian Insyaallah, sekarang dan